Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Yunus Dirgahati dari kelas PFE 2023 dengan NIM 23030184121. Yang terhormat Ibu Riri Legani selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya, yaitu tentang analisis perbedaan suhu udara pada siang dan malam hari di wilayah perkotaan. Yang pertama yaitu latar belakang. Suhu adalah besaran fisika yang digunakan untuk menyatakan keadaan termal suatu zat atau sistem. Ini adalah ukuran energi kinetik rata-rata partikel dalam zat atau sistem tersebut. Artinya, semakin tinggi suhu, semakin cepat molekul atau atom bergerak, dan semakin banyak energi yang dimilikinya. Gerakan ini menyebabkan suatu zat memanaskan benda di sekitarnya melalui perpindahan energi panas. Ketika suhu meningkat, partikel-partikel lebih sering bertabrakan dan energinya menjadi lebih tersebar, sehingga menyebabkan peningkatan suhu pada partikel-partikel tersebut dan benda-benda di sekitarnya. Suhu siang hari mengacu pada suhu udara luar ruangan pada siang hari, biasanya pada sore hari. Ini biasanya merupakan suhu tertinggi pada siang hari dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti geografi, ketinggian, dan kedekatan dengan badan air. Suhu siang hari bisa jauh lebih tinggi dibandingkan suhu malam hari karena panas matahari yang dapat menyebabkan udara menjadi hangat pada siang hari. Suhu malam hari sebaliknya mengacu pada suhu udara luar ruangan pada saat gelap. Biasanya pada malam hari ini biasanya merupakan suhu terendah pada siang hari dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti geografi, ketinggian, kedekatan dengan badan air. Suhu malam hari biasa jauh lebih rendah dibandingkan suhu siang hari karena tidak adanya panas matahari dan efek pendinginan langit malam. Selanjutnya, rumusan masalah. Saya membuat 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa hubungan urbanisasi dengan suhu udara di suatu wilayah perkotaan. Yang kedua, bagaimana hasil analisis perbedaan suhu udara siang dan malam di suatu wilayah perkotaan. Yang ketiga, bagaimana pengembangan model prediktif untuk memprediksi suhu udara perkotaan pada waktu yang berbeda. Yang keempat, bagaimana dampak berbagai faktor seperti kepadatan penduduk, penggunaan lahan, dan infrastruktur terhadap suhu udara perkotaan. Untuk tujuan penelitian, yang pertama yaitu untuk mempelajari hubungan urbanisasi dengan suhu udara di suatu wilayah perkotaan. Yang kedua, untuk menganalisis perbedaan suhu udara siang dan malam hari di suatu wilayah perkotaan. Yang ketiga, mengembangkan model prediktif untuk memprediksi suhu udara perkotaan pada waktu yang berbeda, yaitu siang dan malam. Dan yang keempat adalah mengevaluasi dampak berbagai faktor seperti kepadatan penduduk, penggunaan lahan, dan infrastruktur terhadap suhu udara perkotaan. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat melakukan penelitian ini sangat banyak, antara lain, yaitu pertama, peningkatan pemahaman tentang variasi suhu perkotaan. Yang kedua, peningkatan prediksi lingkungan termal perkotaan. Yang ketiga, peningkatan pengelolaan efek pulau panas perkotaan. Yang keempat, pemahaman yang lebih baik mengenai risiko yang ditimbulkan oleh peristiwa cuaca ekstrim. Dan yang kelima adalah peningkatan pemahaman tentang hubungan antar suhu dan kesehatan manusia. Selanjutnya adalah batasan istilah. Yang pertama, waktu. Kajian suhu udara di wilayah perkotaan idealnya harus mempertimbangkan data dalam periode waktu yang signifikan, misalnya beberapa tahun atau dekade, untuk memperhitungkan potensi variasi tren musiman dan jangka panjang. Yang kedua, ruang, yaitu pembatasan studi harus didasarkan pada wilayah perkotaan tertentu dengan data representatif yang mewakili berbagai kabupaten atau komunitas di wilayah tersebut. Yang ketiga, yaitu variabel. Pembatasan permasalahan harus mencakup variabel-variabel yang dapat mempengaruhi suhu udara seperti kepadatan penduduk, penggunaan lahan, infrastruktur, dan tutupan vegetasi. Dan yang keempat adalah metodologi. Penelitian harus menggunakan metodologi yang sesuai seperti analisis statistik, analisis spasial, dan teknik pemodelan untuk mengukur dan menganalisis perbedaan suhu udara secara akurat dan andal. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Yang pertama yaitu adalah penelitian terdahulu yang relevan. Dinamika suhu udara siang dan malam terhadap fotorespirasi fase generatif kopi robusta di bawah naungan yang berbeda pada sistem agroforestry.
menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan tanaman kopi Robusta yang dinaungi sengon memperoleh intensitas cahaya sebesar 46,50%, sedangkan yang dinaungi Lam Toro sebesar 82,85%. Suhu udara maksimum siang hari di bawah naungan Lam Toro lebih tinggi, yaitu 29,2 derajat Celcius daripada suhu di bawah naungan sengon, yaitu 28,1 derajat Celcius. Laju fotosintesis pada tanaman kopi di bawah naungan sengon menunjukkan lebih baik daripada naungan Lam Toro, yaitu 0,765 mol per meter kuadrat, yaitu menurut Sutan 2011. Yang kedua yaitu menurut Kartika tahun 2020. Analisis perbedaan suhu dan kelembaban ruangan pada kamar berdinding keramik menyatakan bahwa hasil dari eksperimen kelembaban tidak bisa diambil kesimpulan khusus, karena ada kondisi di kamar dengan suhu lebih rendah kadang memiliki kelembaban yang lebih rendah dan kadang lebih tinggi. Setelah dilakukan wawancara terkait thermal comfort, diperoleh kesimpulan kamar dengan dinding keramik terasa lebih nyaman atau sejuk. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah temperatur atau suhu. Menurut I.R. Sarsinta, pengertian suhu adalah suatu ukuran dingin atau panasnya keadaan suatu atau sesuatu lainnya. Satuan ukur dari suhu yang banyak digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Yang kedua adalah wilayah perkotaan. UU nomor 24 tahun 1992 mendefinisikan kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah udara. Udara merupakan suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi atau atmosfer, di mana komposisi dari udara tersebut tidak selalu konstan. Udara merupakan komponen lingkungan yang penting dalam kehidupan, sehingga perlu dipelihara untuk ditingkatkan kualitasnya. Yang keempat adalah urban heat island. Peningkatan suhu permukaan tanah di perkotaan memicu terbentuknya urban heat island, yaitu kondisi di mana wilayah perkotaan menunjukkan suhu permukaan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dengan cara numerik, statistik, atau matematis. Tujuan penelitian kuantitatif adalah untuk mengembangkan jawaban yang dapat diukur dan diukur terhadap pertanyaan penelitian. Yang kedua adalah pendekatan penelitian. Pendekatan kuantitatif terhadap penelitian mengenai analisis perbedaan suhu udara siang dan malam di wilayah perkotaan dapat melibatkan pengumpulan data suhu dari berbagai lokasi, pemantauan di seluruh kota pada waktu berbeda siang dan malam. Data yang dikumpulkan kemudian dapat dianalisis menggunakan metode statistik seperti analisis korelasi dan analisis regresi untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap variasi suhu. Selanjutnya, sumber data dan data penelitian. Sumber data dan data penelitian untuk kajian analisis perbedaan suhu udara pada siang dan malam hari di perkotaan akan bergantung pada pertanyaan penelitian spesifik yang diteliti dan metodologi yang digunakan. Beberapa sumber data dan data penelitian potensial data mencakup data cuaca, data sistem informasi geografis, data internet, data media sosial, data citra satelit, dan data survei. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data untuk suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis perbedaan suhu udara pada siang dan malam hari di perkotaan dapat menggunakan teknik seperti pembacaan suhu, stasiun cuaca, penginderaan jauh, perangkat internet, observasi partisipan, dan survei kuesioner. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data untuk suatu penelitian yang bertujuan menganalisis perbedaan suhu udara siang dan malam hari di perkotaan dapat menggunakan berbagai teknik seperti statistik deskriptif, analisis data spasial, analisis regresi, klasifikasi dan pengelompokan, dan machine learning. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.